Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, kali ini Ibu ada mempunyai satu kata bijak. Seorang profesional awalnya juga seorang yang amatir. Seorang ahli dulunya pun seorang pemula. So, kita sebagai pelajar, marilah kita belajar untuk menjadi yang lebih baik. Tetap semangat ya Ananda. Nah, walaupun kondisi pandemi saat ini Ibu harapkan tidak melunturkan semangat Ananda. Oke, selamat belajar. Jurnal penyesuaian adalah aktivitas membetulkan akun sehingga laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapatan harta dan utang sebenarnya. Di mana fungsi jurnal penyesuaian yaitu menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga sesuai dengan saldo yang sebenarnya. Yang kedua, menghitung pendapatan dan beban selama periode yang bersangkutan. AJP pun juga bertujuan yang pertama agar setiap akun real khususnya akun aset, liabilitas, ekuitas pada periode menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Begitu juga dengan akun nominal, yaitu pendapatan dan beban pada akhir periode menunjukkan besarnya pendapatan dan beban yang harus diakui. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian sebagai berikut. Pertama, perlengkapan, yaitu ada dua pencatatan. Yang pertama ada pendekatan neraca atau harta. Perlengkapan yaitu barang habis pakai yang dibeli perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Pemakaian perlengkapan akan menjadi beban pada periode akuntansi berjalan. Nah, untuk itu perlengkapan itu biasanya tidak habis dipakai dalam satu periode akuntansi. Itu perlu disesuaikan antara perlengkapan yang benar-benar masih ada dan benar-benar yang habis terpakai. Contohnya, pada tanggal 5 Maret 2020, Salon Almira membeli perlengkapan secara tunai sebesar 3.800.000. Pada tanggal 31 Maret 2020, perlengkapan yang tersisa sebesar 2.100.000. Artinya, perlengkapan yang habis dipakai dalam satu periode akuntansi yaitu sebesar 3.800.000 dikurang dengan 2.100.000. Maka totalnya ada 1.700.000, itulah yang terpakai pada satu periode tersebut. Nah, pada saat kita membeli dicatat dengan pendekatan laporan posisi keuangan yaitu perlengkapan di debit, kas di kredit. Nah, pada akhir periode menunjukkan perlengkapan itu masih ada sekitar 2.100.000. Untuk penyusunan jurnal penyesuaian di atas, langkah-langkahnya seperti yang tadi ya, 3.800.000 dikurangi 2.100.000, maka nilai beban perlengkapan itu adalah 1.700.000. Jika dicatat sebagai aset, maka nilai perlengkapan yang sudah habis terpakai disebut sebagai beban perlengkapan. Nah, maka jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan itu di debit senilai 1.700.000 dan perlengkapan itu sendiri di kredit senilai 1.700.000. Pencatatan yang metode kedua yaitu pendekatan dengan akun rugi laba atau beban. Nah, artinya perlengkapan yang belum terpakai tadi itu kita catat ke dalam perlengkapan itu sendiri. Jadi, kapan kita menggunakan pendekatan ini? Apabila di neraca saldo tertulis beban perlengkapan. Untuk jurnal umumnya yaitu beban perlengkapan di debit 3.800.000 dan kas di kredit yaitu senilai 3.800.000. Nah, dalam metode ini kita tidak perlu
mengurangkan atau dengan cara yang seperti metode sebelumnya. Dikarenakan di dalam soal sudah tercatat yang belum terpakai adalah senilai 2.100.000. Namun, jika di dalam soal terdapat beban perlengkapan itu yang sudah terpakai, maka harus menggunakan metode yang seperti sebelumnya, di mana jurnal penyesuaiannya adalah perlengkapan di debit 2.100.000 dan beban perlengkapan di kredit 2.100.000. Oke, yang kedua yaitu penyusutan harta tidak lancar. Seiring berjalannya waktu, semua harta tidak lancar kecuali tanah yang dimiliki dan digunakan perusahaan akan mengalami penyusutan nilai. Contohnya harta tidak lancar yaitu kendaraan, mesin, gedung, dan peralatan perusahaan. Dimana contohnya pada tanggal 10 Maret 2020 dalam neraca saldo terdapat akun peralatan sebesar 14 juta. Salon Almira menetapkan penyusutan peralatan sebesar 15% per tahun. Maka penyusutannya yaitu 14 juta dikali 15%. Maka totalnya ada 2.100.000. Nah, ini akan menimbulkan akun-akun baru yaitu beban penyusutan peralatan 2.100.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit 2.100.000. Nah, untuk lebih mahir dalam dua metode tersebut, silakan Ananda melakukan latihan soal. Yang pertama ada Dina Studio dan kedua ada perusahaan jasa, yaitu dengan beban perlengkapan. Selamat mengerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung berdiskusi di grup WAG kita ya. Oke, terima kasih. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup 2 metode saja dan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan yang akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.